Haleluya, haleluya. Jumpa lagi Soul Seeker. How are you today? I'm fine, thank you. And how are you? Kita jumpa di dalam Think of Soul Channel. Dan saya akan membahas tentang orang yang dapat melihat roh orang lain. Orang yang dapat melihat kedalaman roh orang lain. Dan ini luar biasa. Dan seorang hamba Tuhan harus punya ini karena dia akan dapat melihat iman seseorang ada atau tidak, iman seseorang itu bertumbuh atau tidak. Jadi seorang hamba Tuhan harus tahu dalam hal ini. Betul? 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 Ikuti dalam tayangan Think of Soul Channel ini. Mampu melihat ke dalam roh orang itu. Tuhan memberkati. Pendekatan tema itu dapat menjadi sesuatu yang baru, yang segar, yang fresh from the oven. Soul Seeker, aku rasa kita perlu untuk menyadari bahwa mujizat itu memang pemberian Tuhan. Mujizat itu terjadi karena kedaulatan Tuhan, tetapi mujizat juga terjadi karena orang itu memiliki iman, sehingga Allah mengizinkan mujizat itu terjadi. Aku akan bacakan dari Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara atau memberitakan firman, dan Paulus menatap orang itu dan melihat orang itu bahwa orang itu beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Soul Seeker, kita akan meneliti dan menguak akan apa yang terjadi di kota Listra ini, di mana ketika Paulus dan Barnabas mengadakan mujizat pada seseorang yang lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan ia belum pernah dapat berjalan. Memang mujizat itu ada pada kedaulatan Tuhan dan bukan karena kehendak manusia atau hebatnya doa seseorang ataupun seorang hamba Tuhan yang mampu untuk mengadakan mujizat di depan orang sehingga mujizat itu terjadi. Semuanya itu terjadi hanya karena belas kasihan Tuhan. Aku rasa kamu juga setuju kan? Dituliskan di sana ketika orang lumpuh itu duduk mendengarkan firman yang diberitakan oleh Paulus. Dikatakan dalam Kisah Rasul 14 ayat 3, Paulus dan Barnabas mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita atau pemberitaan Injil itu tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka berdua kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Puji Tuhan, puji Tuhan, jika kedua hamba itu bukan hanya sepakat dalam pemberitaan Injil, tetapi juga
berani membukakan kebenaran Injil tanpa sekat, tanpa tedeng aling-aling. Firman itu sangat dibukakan secara openers. Soul Seeker, memang kita melihat dalam Ibrani 4 ayat 12 yang berbunyi demikian, firman Allah itu hidup dan berkuasa lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh, sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum. Ayat ini menjelaskan bahwa firman Allah memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga dapat menembus batin manusia dan menyingkapkan pikiran, keinginan, dan niat hati manusia. Memang ada jaminan kuasa firman pada saat firman itu ditaburkan, diberitakan. Ada kuasa seperti pedang yang menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh. Soul Seeker, jadi firman itu dapat menggugurkan segala macam filsafat-filsafat yang ada dalam pikiran manusia yang mempelajarinya. Juga firman itu dapat menggugurkan agama dan kepercayaan buatan manusia yang gugur dan gugur ketika mendengar firman Injil. Karena apa? Karena pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang dapat melawan Allah? Siapa yang dapat melawan firman Allah? Tidak ada. Melawan hikmat kuasa firman Allah yang begitu luar biasa, tidak ada seorang pun yang dapat melawan. Jadi beritakanlah firman Tuhan dan tidak usah di-create sedemikian rupa, dioles, dibumbui dengan lelucon, dengan kata-kata yang indah, dengan kata-kata yang semuanya hanya untuk menyenangkan orang yang mendengar. Itu tidak perlu. Tidak perlu. Firman itu biar dibicarakan, diberitakan secara utuh. 2 Timotius 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Soul Seeker, aku harus menjadi orang yang tegas. Sebab sebagai hamba Tuhan harus mampu dan berani menyatakan kesalahan orang dan berani menegur. Menegur dan menyatakan apa yang salah akan dapat menjadi polemik tersendiri di kalangan jemaat. Tetapi maaf jika aku harus tegas untuk menyatakan kesalahan orang, untuk menegur orang, atau tidak perlu aku punya rasa basenggi, rikom perkewoh, aku tidak pernah harus ada rasa sungkan. Aku harus tegas, sebagai hamba Tuhan harus tegas. Walaupun orang yang mendengar mungkin tidak mau menerimanya, tetapi aku sebagai hamba Tuhan harus tegas menegur kesalahan orang dan menasihatinya. Ayat Alkitab yang berbunyi, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena apa? Dalam Matius 5 ayat 37 ayat ini juga diikuti dengan kalimat, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, dari setan. Jadi kalau ya katakan ya, tidak ya katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari setan. Setan. Ini seorang hamba Tuhan harus berani memberlakukan dirinya seperti itu. Aku berani menegur setiap orang yang bersalah supaya mereka berbalik kepada kebenaran. Aku menegur keluargaku yang notabene-nya adalah kakak-kakakku karena aku anak yang paling kecil. Dan itu sebuah resiko jika aku berseberangan pendapat dengan mereka. Terlebih lagi jemaat atau orang di luar lingkaranku, aku tidak segan-segan untuk menegur dan menyatakan hal yang salah. Aku rasa sebagai hamba Tuhan pasti tahu keadaan seperti ini.
Betul? Sebagai hamba Tuhan yang nonton Think of Soul channel ini, harus tahu kita sebagai hamba Tuhan harus tegas. Harus berani menegur, harus berani membabat segala yang buruk. Supaya apa? Supaya mereka bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Orang-orang yang mempertahankan kebenaran, keadilan, dan kesucian akan dibenci dan ditolak dan dikecam. Namun orang yang percaya, orang Kristen yang menderita karena kebenaran akan diberikan berkat yang terbesar oleh Allah. Ayat Alkitab yang berbunyi, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, membenci terang, membenci kebenaran yang ada pada Kristus. Yohanes 7 ayat 7. Memang agak repot menempatkan suasana hati ini. Jika orang itu tidak mau dibenci orang, jika orang itu pengennya hanya dikagumi, dipuja-puji, dikenal banyak orang, dia akan sulit untuk menerima ketika ia dibenci orang, ketika ia disalah mengertikan, ketika ia difitnah, ketika ia dibully. Berapa banyak artis yang bisa bunuh diri karena ketika difitnah, disalah mengertikan, dibullying, akhirnya mereka bisa bunuh diri. Seorang hamba Tuhan harus tahu bahwa kita siap untuk dibenci karena kita bicara kebenaran dan bicara tentang terang. Yohanes 15 ayat 18, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Yesus sudah lebih dahulu dibenci, dan ini teladan insight of dalam hati kita untuk mengerti dan pengalaman yang makin dalam di dalam kita dibenci orang. Jadi ketika aku dibenci dan setan coba menggocoh aku, maka aku hanya katakan bahwa dunia telah lebih dahulu membenci Yesus daripada aku. Jadi aku agak ringan, perasaanku agak ringan. Karena ketika aku dibenci, bukan aku yang dibenci, tetapi Yesus yang di dalam aku. Ketika aku dibenci, bukan aku yang dibenci, tetapi karena kebenaran yang aku nyatakan, hal-hal yang kudus yang aku nyatakan, itu yang menjadi kebencian bagi orang mendengarkannya. Oleh sebab itu hamba Tuhan harus berani berbicara akan firman Injil tanpa rasa takut, dibenci, dan dianiaya. Amin. Baiklah, kita kembali pada topik yang di atas, di mana ada seorang yang lumpuh kakinya dan ia duduk mendengarkan pemberitaan firman yang disampaikan Paulus dan Barnabas. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Kisah Para Rasul 14 ayat 9-10. Dan Paulus menatap dia, melihat dia, bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Ini sebuah rahasia yang sangat luar biasa, yang Tuhan berikan dalam diri seorang hamba Tuhan, di mana ia dapat melihat iman seseorang. Ia menatap matanya, menatap hidupnya, dan ia dapat melihat bahwa ia ada iman di sana, dan ia melihat bahwa orang itu dapat disembuhkan. Artinya ia melihat bahwa mujizat Tuhan dapat berlangsung dalam diri orang itu. Pelayanan harus bekerja bersama Roh Kudus. Kita tidak akan tahu hal-hal apa yang tersembunyi dalam diri Allah jika Allah tidak membukakan melalui hikmat Roh Kudus. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. 1 Korintus 2 ayat 10. Ayat ini menjelaskan bahwa hikmat ilahi atau hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah tidak bisa dipahami melalui proses pembelajaran alami. Hikmat ilahi ini dinyatakan, diberikan, dikaruniakan melalui Roh Kudus. Paham? Paham? Ini tidak bisa dipelajari. Ini bukan orang yang memiliki sixth sense, bukan yang memiliki indigo, bukan.
Ini dia dapat melihat iman di dalam orang itu, bahwa orang itu dapat disembuhkan. Menatap dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Berarti Paulus melihat dengan mata rohaninya, orang ini dapat disembuhkan dari lumpuhnya secara permanen. Dan dikatakan dalam ayat tersebut, jika ia lumpuh sejak lahir dan belum pernah berjalan. Dalam pelayanan aku tidak hanya asal-asalan mengatakan dalam nama Yesus mujizat pasti terjadi. Bahkan ada seorang hamba Tuhan pernah berbicara kepada saya, kalau kita di depan ribuan, ratusan orang, kita tidak perlu takut mengadakan mujizat kesembuhan. Pasti terjadi, karena orang banyak melihat. Soul Seeker, kalau hamba Tuhan itu mengatakan karena banyak orang melihat dan Tuhan malu kalau tidak menyembuhkan, itu salah. Salah. Pelayanan bukan seperti itu. Yesus sudah dipermalukan. Yesus bahkan menderita dan mati. Jadi tidak mungkin kita melayani karena banyak orang lalu kita asal menyebut dalam nama Yesus pasti engkau sembuh. Karena kalau tidak sembuh, Yesus malu karena banyak orang yang melihat. Tidak. Bukan cara seperti itu. Ketika aku melayani, aku bukan asal-asalan. Aku tidak sembarangan dalam melayani, tetapi aku harus sungguh-sungguh mengerti akan isi hati Tuhan. Aku harus mengerti kedaulatan Tuhan. Aku harus mengerti bagaimana hati Tuhan itu ingin untuk orang itu disembuhkan, untuk orang itu diampuni dosanya. Memang bagi orang yang kita layani harus ada benih firman, harus ada iman yang tumbuh dari firman Tuhan. Harus tahu bahwa nama Yesus itu mengusir roh-roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 1 berbunyi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi pada hakikatnya, seseorang dapat menerima karunia kesembuhan, ia harus ada firman Tuhan di dalam dirinya. Ia harus punya iman juga. Makanya ketika mata Paulus menatap dan melihat bahwa ia beriman, jadi ia punya iman di sana, dan Paulus tahu bahwa orang ini dapat disembuhkan. Lalu Paulus berkata dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Sekarang yang menjadi persoalan bukan seorang hamba Tuhan punya karunia kesembuhan atau diberi kuasa untuk menyembuhkan orang. Bukan itu. Tetapi apakah hamba Tuhan itu dapat melihat iman seseorang? Apakah hamba Tuhan itu dapat melihat bahwa masa depan orang ini bisa diselamatkan? Hamba Tuhan itu bisa melihat bahwa orang ini akan menjadi anak Tuhan, akan menjadi umat Tuhan. Ini harus tahu. Seorang hamba Tuhan harus punya insight, kedalaman, untuk melihat kedalaman roh orang itu. Soul Seeker, memang aku mendengar tuntunan Roh Kudus terhadap orang yang aku layani. Aku tidak heran melihat mujizat yang terjadi dalam pelayananku. Aku tidak usah ceritakan apa saja, karena semua dan semuanya itu dilakukan oleh Roh Kudus yang menuntun aku, dan itu bukan karena aku. Amin. Ini bukan merendahkan diri, tetapi kenyataannya seperti itu. Bukan karena aku, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Soul Seeker, ketika aku melayani, aku harus melayani sungguh-sungguh, mempunyai pikiran seperti Kristus, mempunyai hati seperti Kristus. Ketika aku melayani seseorang, aku dapat melihat bahwa orang ini ada dalam rencana Tuhan yang besar. Aku melihat bahwa orang ini akan dikhususkan untuk pelayanan bagi Tuhan. Aku melihat orang ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Dan bahkan ketika aku mendoakan orang sakit, aku melihat dengan iman bahwa orang ini pasti sembuh. Dan aku tinggal berdoa dan memang sembuh. Amin. Jadi Soul Seeker, ini tidak bisa dipelajari, tetapi kita harus memiliki pikiran Kristus, dan apa yang dilihat Kristus kita harus miliki. Amin. Jadi pelayanan itu tidak mudah, tetapi pelayanan itu butuh kedalaman roh, supaya engkau dapat melihat
Apa dalam diri orang itu? Apakah dia masih dirasuki oleh setan, kenajisan? Apakah hidupnya masih kotor? Engkau dapat lihat dari orang itu. Bukan matanya saja, tetapi kita dapat dibukakan Tuhan bahwa orang itu masih najis, orang itu masih kafir, orang itu masih jauh daripada Tuhan. Orang itu harus direkonsiliasi, diceritakan bagaimana dia mendapat pengampunan dari Tuhan. Tetapi harus mengakui dosa. Dan dalam pengakuan dosa ini, kadang orang yang aku layani menutupi dirinya. Tetapi Tuhan membukakan, kamu sudah melakukan ini, kamu sudah melakukan itu dengan orang ini, dengan orang itu. Akhir orang itu kaget. Dari mana dia tahu? Dari Roh Kudus. Aku tahu. Amin. Oke, saudara, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 7-8. Jadi janganlah heran melihat mujizat Tuhan, karena semuanya itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi hari ini kamu harus pertajam pengenalanmu dalam roh. Apakah kamu dapat melihat ke dalam roh orang itu, bahkan melihat iman seseorang? Amin. Puji nama Tuhan. Aku berdoa bagi kalian semua yang ada di Think of Soul Channel. Tuhan Yesus berkati, biar pemberitaan Injil ini dapat dimengerti, bahwa kami dipakai Tuhan karena kami dapat membedakan roh, kami dapat melihat roh, melihat orang itu punya iman atau tidak, sehingga Tuhan, ketika kami melakukan mujizat, kami tidak pernah goyah, kami tidak pernah bingung, karena kami dapat melihat orang itu dapat menerima mujizat, karena Tuhan bukakan dalam diri kami. Tuhan berkati setiap orang yang mendengar, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan minta berkat Tuhan. Amin. Oke, Soul Seeker, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu depan dan tetap semangat dalam pemberitaan Injil. Have a new Shalom Aleichem. Amin.